Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir ini kita akan sedikit membahas teknis bagaimana membuat daftar kepustakaan atau mengutip referensi dari jurnal dengan teknik otomatis, dengan fitur di Microsoft Word itu ada tuh, secara otomatis kalian bisa mensitasi. Kelebihannya adalah dengan sitasi otomatis ini tidak mungkin terjadi sudah kalian kutip tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi itu dia kegunaannya. Ini banyak kejadian mahasiswa setelah dia kutip, dia tulis misalnya si Polan, di daftar pustakanya tidak ada bukunya, tidak ada jurnalnya. Itu dengan adanya sitasi otomatis ini, mudah-mudahan akan lebih membantu, mempercepat penulisan dan mempermudah penulisan proposal maupun juga laporan skripsi nantinya. Selain itu juga menghindari terjadi kesalahan dalam menggunakan model sitasi, model kutipan. Dalam menulis daftar perpustakaan itu ada kutipan yang mana yang harus dimiringkan atau ditebalkan, itu keliru. Jadi bisa kita cegah, gitu ya. Baik. Saya coba share screen beberapa tampilan berikut ini. Hari ini kita masuk ke dalam daftar pustaka ya. Daftar pustaka atau daftar kepustakaan atau daftar biblioteka ya. Nah, ini Anda coba lihat di panduan kita seperti apa ditulis. Kalau saya lebih cenderung daftar kepustakaan. Itu nanti dibuat ya. Nah, ini daftar kepustakaan ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan referensi-referensi yang telah kita baca dan kita kutip. Jadi ini kumpulannya. Jadi tujuannya adalah pertama, ketika orang membaca penelitian kita, mereka akan menelusuri di mana referensi yang kita gunakan. Buku-buku apa, jurnal-jurnal apa yang kita gunakan bisa dicek di daftar perpustakaan. Karena ada beberapa penelitian kita mungkin menarik, menginspirasi orang lain untuk melakukan penelitian atau mengembangkan topik kajiannya dari yang sudah kita lakukan. Mereka juga akan mencoba menelusuri referensi-referensi yang kita gunakan, dan tentunya mereka akan memperbarui referensi terbaru. Nah, ini tujuannya, dan bagi kita sendiri sebagai peneliti kita bisa mengidentifikasi rujukan-rujukan yang telah kita lakukan. Baik, dalam sesi perkuliahan ini saya mencoba merangkum beberapa materi perkuliahan itu. Pertama, memperkenalkan jenis-jenis referensi itu apa. Jadi ada beberapa jenis referensi yang perlu Anda ketahui dan penting untuk digunakan dalam penelitian atau juga penelitian skripsi ya. Kemudian membuat database referensi. Jadi kita input dalam database-nya, kita masukkan dia dalam Microsoft Word sehingga di situ terkumpul. Kita tinggal memanggil-manggilnya saja pada saat kita melakukan sitasi di bab 2 atau bab 1, ataupun juga dalam pembahasan kita perlu mengutip untuk membandingkan sitasi yang sudah kita lakukan atau melakukan temuan yang sudah kita peroleh, kita bandingkan dengan sitasi ataupun referensi yang sudah yang relevan dengan hasil temuan kita, atau juga berbanding terbalik dengan yang kita temukan atau yang kita dapatkan dalam penelitian kita.
Jadi bisa kita membandingkan atau bisa memperkuat. Jadi itu gunanya referensi. Selain daripada awal kita mencari teori utama untuk sebagai langkah lanjutnya bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini ada 3 materi perkuliahan ini. Saya pertama akan memperkenalkan jenis-jenis referensi dulu ya. Tujuannya Anda nanti bisa membedakan jenis-jenis referensi itu apa. Ada buku, ada jurnal, ada proceeding, dan apa kelebihan kekuatannya dalam penelitian kita. Nah, ini perlu Anda pahami dulu referensi mana yang bagus itu ya, atau referensi mana yang relevan. Saya kira dan cocok untuk penelitian Anda. Kemudian Anda diharapkan juga bisa membuat daftar referensi secara otomatis ini. Jadi nggak diketik manual daftar pustaka, kita tinggal insert saja keluar dia otomatis. Kemudian Anda lakukan praktek sendiri, nanti dibuka Microsoft Word-nya, coba buat 1 paragraf, artikel dari saya. Artikel dari saya kirim ke Anda, Anda tuliskan dalam 1 paragraf saja atau 2 paragraf juga boleh. Anda lakukan sitasi. Setelah pekerjaan itu selesai, kirimkan ke saya sebagai tanda absensi dan keaktifan perkuliahan hari ini. Baik, untuk tahap awal saya mencoba mulai dari jenis-jenis referensi. Nah, referensi ini kan ada yang namanya buku. Buku itu terdiri dari beberapa macam buku ya. Ada buku referensi, ada buku monograf, ada buku teks. Jadi yang itu harus dibedakan ya. Buku teks itu kan yang Anda gunakan untuk dalam perkuliahan. Misalnya pengantar ekonomi mikro atau ekonomi publik, ekonomi mikro. Ada yang menuliskan mikroekonomi, pengantar ekonomi makro, ekonomi internasional, itu buku teks. Di dalamnya buku teks itu memberikan pelajaran, penerangan, teknis-teknis. Nah, teknis membaca kurva demand, bagaimana kurva demand itu, bagaimana kurva biaya, bagaimana kurva supply, bagaimana kurva itu diajarkan di situ, diterangkan dan ada soal latihannya. Nah, buku teks ini mempelajari teknis dari ilmu tertentu, misalnya ilmu mikro, ya teknis ilmu mikro itu bagaimana itu diajarkan. Nah, ini memang banyak digunakan dari mahasiswa untuk kutipan. Dibenarkan sepanjang ini relevan dengan penelitian kita. Namun yang lebih baik kita nanti akan masuk ke dalam buku ataupun jurnal. Nah, ada saya sebutkan tadi buku referensi, itu buku teks atau buku ajar gitu ya. Kalau buku referensi itu berisikan kumpulan-kumpulan penelitian. Nah, penelitian itu artinya suatu teori yang sudah dibuktikan. Jadi bukan hanya berisi bahan pengajaran saja, tapi dibuktikan. Ada datanya, ada teknik statistik yang menguji bahwa benar signifikan bahwa kurva demand itu berpengaruh, harga itu berpengaruh negatif terhadap permintaan suatu barang. Itu bedanya. Nah, itu buku referensi dan juga jurnal. Jadi bedanya buku teks dengan buku referensi. Buku referensi itu berisikan kumpulan penelitian ataupun juga penyampaiannya ada bukti empiris di dalamnya. Nah, di dalam buku itu terdiri dari nama penulis, ada tahun, judul buku, edisi, kota, dan ISBN. ISBN ini merupakan kode ya, kode dari buku. Sedangkan kode dari jurnal itu namanya ISSN. Nah, ini identitas suatu referensi.
Jadi dalam referensi Anda cantumkan di daftar kepustakaan itu harus memuat identitas ini, harus jelas. Jadi nanti ada namanya ada, tahunnya nggak ada. Ada namanya, judulnya nggak lengkap. Nah, jadi harus ada penerbitnya, misalnya apa? Gramedia, Erlangga, Oxford kalau di luar negeri, atau Springer itu di luar negeri, atau juga kalau di dalam negeri itu ada Gramedia tadi, Pustaka Jaya, kemudian Bina Rupa Aksara, Erlangga, dan lain sebagainya. Itu dia ya. Jadi memuat ini dia. Ini buku tadi buku teks, buku monograf, buku referensi. Itu boleh Anda gunakan untuk citasi atau Anda kutip di dalam daftar pustaka. Kemudian ada jenis buku lainnya, bagian dari buku. Bagian dari buku ini berupa buku, tetapi di dalamnya banyak penulis. Mereka menulisnya setiap bab. Satu bab itu lain penulis, bab kedua lain lagi penulisnya. Nah, ini juga bagian dari buku ini disebut dalam bahasa Inggrisnya book chapter. Book chapter ya. Saya tuliskan di sini ya. Oke. Book chapter. Chapter itu bab ya. Jadi setiap bab itu lain-lain orang tulisnya. Bab 1 ditulis misalnya oleh penulis A, bab 2 oleh B. Jadi kalau kita mengutipnya ada teknik tersendiri buku chapter ini. Maka yang kita kutip pengarang di bab itu, penulis di bab itu. Setelah itu judulnya, setelah itu baru judul buku besar. Jadi judul bab itu kita cantumkan dia. Kemudian ada judul di cover buku, itu berbeda nanti. Kemudian nanti saya tunjukkan, perlu dicantumkan juga editornya. Editor. Kemudian judul buku, ini judul bagian bab. Kemudian ada penerbit dan kotanya di mana. Misalnya Gramedia, Jakarta, itu cantumkan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Erlangga, Jakarta. Yang Yogyakarta ya, Andi, Yogyakarta, penerbit Andi, seperti itu. Nah, itu dia. Ini bagian dari buku. Nah, saya kira Anda sudah dalam perkuliahan mungkin pernah membaca buku ini ya, atau menemukan atau diberikan oleh dosen-dosen untuk Anda pelajari menyangkut mata kuliah yang sedang Anda tempuh pada waktu perkuliahan beberapa waktu yang lalu. Kemudian referensi berikutnya ada jurnal atau artikel. Jadi di dalam jurnal itu berisikan artikel. Apa beda buku dengan jurnal ini? Kalau buku teks, terutama buku teks ya, kalau buku referensi mungkin lebih mirip ke jurnal. Jurnal ini dia bukan hanya memaparkan teori, menjelaskan teknis-teknis teori, tetapi juga membuktikan teori. Itu bedanya jurnal dengan buku teks atau buku ajar. Kalau buku ajarnya hanya menjelaskan bahwa teknis ataupun cara mengidentifikasi misalnya kurva demand misalnya kan, konsep permintaan, teori permintaan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, di dalam jurnal ini bukan hanya teori itu disebutkan, tetapi dibuktikan juga. Maka kekuatan dari jurnal sebagai referensi penelitian itu sangat kuat. Maka supervisor Anda ataupun juga dosen pembimbing Anda lebih menyarankan kepada jurnal. Karena situ sudah ada empirisnya, sudah ada pembuktiannya. Sudah dibuktikan bahwa kurva demand itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap permintaan suatu barang. Barangnya bisa dinamakan apa saja nanti, buah-buahan, beras, rambutan, mebel, dan lain sebagainya. Kemudian ada proceeding atau konferensi. Nah, ini berisikan artikel juga dan hasil penelitian yang empiris juga sifatnya, sudah dibuktikan. Hanya saja di sini dipresentasikan di dalam satu konferensi yang bertemakan khusus dan berkenaan dengan penelitian kita. Di bedanya di sini dipresentasikan. Kalau jurnal tidak dipresentasikan. Hanya dipublikasi saja. Nah, ini dipresentasikan. Nah, jadi berbeda dengan jurnal, proceeding ini suatu artikel yang dipresentasikan dan juga dipublikasikan. Ini persamaannya dengan jurnal. Nah, sebelum saya ke konferensi, kita lihat jurnal ini terdiri dari ada nama penulisnya, ada tahun, ada judul artikel di dalam jurnal itu, dan ada nama jurnalnya. Nanti saya perlihatkan nama jurnal itu seperti apa, judul artikel itu seperti apa. Kemudian ada nomor atau juga volumenya. Nah, berbeda dengan buku, kalau nomor series dari jurnal itu ISSN. Nah, proceeding juga ada nama penulis, ada tahunnya, ada judul artikel yang dipresentasikan di konferensi, ada nama konferensi berikut tema besarnya. Nah, misalnya konferensi apa yang terkenal dulu, konferensi tentang lingkungan dan ekonomi, sustainable development. Itu kan presentasi paper-paper penelitian orang. Kemudian ada waktu, tanggal, bulan, tahun konferensi itu diselenggarakan. Kemudian wajib juga disebutkan tempat konferensinya itu di mana. Nah, di dalam daftar pustaka itu disebutkan. Nah, ini dia struktur dari yang harus Anda tampilkan di dalam daftar pustaka itu, jangan sampai tertinggal ya. Jadi kalau Anda pakai buku, ya, cantumkan ini semua. Nah, kalau ISBN, ISSN ini tidak cantumkan, tidak apa-apa ya. Nah, yang lain ini wajib. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh model citasi ya. Ini model apa? Jadi model apa ini nama penulisnya, ini tahunnya dia pakai tanda kurung, ini judul artikelnya. Dan ini nama jurnal. Saya sebutkan tadi nama jurnal. Jadi nama jurnal ini yang dimiringkan atau dihitamkan. Jadi pilih salah satu, hitam atau miring, jangan kedua-duanya ya. Kemudian ditampilkan volumenya ya. Nah, ini karena artikel baru pada saat itu dia belum muncul, volumenya di kosong. Yang kedua, ini jenis referensi buku. Nah, ini semacam buku teks tentang prinsip-prinsip ekonometrik. Nah, ini juga digunakan judul bukunya Principle Econometry, ini miring. Berbeda dengan nama jurnal, yang miring adalah nama jurnalnya, bukan judulnya. Ini judulnya, ini nama jurnal. Sedangkan judul buku itu yang miring adalah judul bukunya. Ya, ini ada artikel berikutnya. Ini juga artikel biasa, ini artikel jurnal. Yang miring adalah nama jurnal. Perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa membedakan di dalam daftar kepustakaan ini, maka di atasnya ada tulis daftar kepustakaan, atau cukup kepustakaan saja juga boleh. Kita bisa membedakan mana referensi buku dan mana referensi jurnal. Kalau referensi jurnal itu yang miring adalah nama jurnalnya. Kan? Nah, di sini mana yang menjadi buku? Hanya satu digunakan buku kan? Yang lain kita gunakan jurnal. Oh, ini satu lagi buku. Nah, Swinen. Nah, ini judulnya kan miring kan? Ini miring edisi pertama.
Ini nama kotanya, ini penerbitnya. Nah, ini Anda buat dengan sitasi otomatis, dia akan memiringkan sendiri mana yang buku, mana yang ini akan dia klasifikasi sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengetiknya di belakang. Ya, akan bisa kita munculkan sendiri. Nanti coba kita praktekkan. Ya. Dan model apa ini yang kita gunakan di dalam penulisan skripsi di sini ya, di EKB, Fakultas Ekonomi Universitas Teguh. Oke, ini ada saya tunjukkan juga model lainnya, model Harvard ini. Nah, perhatikan ini mirip-mirip juga dengan apa tadi. Tahun ada nama, ini tahun, ini judul artikel, ini nama jurnalnya. Ini buku, ini ada ya sama ya. Kemudian ini model IEEE. Kalau Anda pilih model IEEE ini, nah ini dia pakai nomor di sini. Nah, ada jurnal-jurnal kalau Anda mau nanti mempublikasikan skripsi Anda itu, Anda publikasi di tempat jurnal yang menggunakan ini, model IEEE ini, nah ini dia Anda sesuaikan aja. Anda tinggal ganti nanti di tampilannya itu sesuai dengan yang diminta oleh jurnal tersebut. Maka kita tidak perlu ketik ulang, tinggal kita ganti saja modelnya. Nah, terlihat di sini dia mengurutkan ya, ini. Dia tidak membalikkan nama. Sedangkan di sini Anda perhatikan ini nama, lihat nama saya itu dibalik dan disingkat ya. Nama saya dibalik, disingkat. Jadi nama depan yang ditampilkan di depan. Jadi ini konsisten pada bab 2 ketika Anda lakukan sitasi, Anda tuliskan seperti ini ya. Sehingga ketika orang mau baca di judul artikel saya itu yang mana ya? Oh, dia lihat buka daftar pustaka di halaman belakang. Langsung dia merujuk pada, jangan di sini di bab 2 Anda tulis Helmi, sedangkan di daftar pustaka Novian. Akan kesulitan orang mencarinya nanti. Itu tujuan. Nah, kalau ini pakai nomor, maka di dalam kutipan nanti dia tulis nomor saja. Di dalam daftar studi kepustakaannya dia tulis nomor saja. Oke, berikutnya ada model Language Association seri ke-8 seperti ini. Jadi sama tadi, tapi dia tidak cantumkan tahun di sini ya. Tahunnya itu di belakang. Di belakang setelah penerbit. Ini bedanya. Nah, kalau kita tidak, tadi kita pakai yang model apa ya. Nah, ini yang berbeda tahunnya di belakang, yang lain sama, nama jurnalnya miring. Kemudian judul artikelnya tidak mirip. Ya, model dari Modern Language Association. Kemudian ada model Chicago. Nah, ini mirip tapi dia tidak pakai tanda kurung. Nah, ini tidak pakai tanda kurung. Yang lain sama. Yang dimiringkan nama jurnal, kalau buku yang dimiringkan judul bukunya. Oke, ini juga judul buku nih ya, miringnya. Jadi kita bisa tahu dengan melihat karakternya nih. Oke, ini yang berbeda adalah tidak menggunakan tanda kurung. Nah, ini jenis referensi buku. Nah, identitasnya di sini dia di halaman ini. Anda bisa dapatkan ini. Ini yang Anda isi di dalam daftar perpustakaan. Ya, edisi pertama terbit 2011. Kita lihat lagi kotanya ini. Nama penulisnya James Perkamen. Ini cover bukunya. Ini ISBN-nya. Ini ISBN elektronik, ini ISBN printer atau yang dicetak ya, jenis hurufnya. Yang perlu Anda ambil di sini adalah tahunnya, edisinya, kemudian penerbitnya. Ini penerbitnya, ya, Routledge, Taylor and Francis. First published by Routledge. Nah,
Ini dengan nama kotanya. Ya. Nama kotanya. Cantumkan ini, jangan lupa. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Kembali ini kan edisi penerbit, kota itu jangan lupa ini kota. Kalau jurnal dia volume dan nomor. Nah, selanjutnya ini jurnal. Ini kira-kira jurnal seperti ini ya. Di mana nomor volumenya? Nomor volumenya itu ini, 43. Volnya itu 43. Nomornya atau serinya itu 177. Tahun 2019. Kalau sudah terbiasa, maka Anda akan mudah. Ini judul artikelnya. Ini doi-nya. Ini penerbitnya. Jadi yang perlu Anda tahu, tahun, volume, nomor series. Kemudian judul artikel, dan selanjutnya adalah penulisnya. Ini penulisnya. Oke, kita lihat ini baru satu jurnal. Nama jurnalnya adalah, ini nama jurnalnya. Bulletin of the National Research Center. Ini nama jurnalnya. Yang dimiringkan ini judul artikelnya. Nah, ini kira-kira identitas dari sebuah jurnal. Ada nama jurnal, ada judul artikel, ada volumenya, ada nomor series, dan ada tahunnya. Serta ada penulisnya. Oke. Nah, jurnal ini open access, ini free, bisa kita download. Nah, tinggal ketikkan doi ini atau judul artikel atau nama pengarangnya, kita bisa download secara gratis. Kemudian artikel jurnal berikutnya, coba lihat, saya perlihatkan yang ini. Nah, ini nama jurnalnya yang mana? Kita perlu nama jurnal. Nama jurnalnya adalah British Food Journal. Volumenya, ini kebetulan ditulis volnya, nggak mudah kita kan? Vol 119. Nomor serinya 8. Nah, ini Anda cantumkan. Kemudian tahunnya 2017. Oke. Ini dia. Oke. Nah, ini ada lagi Jurnal American Marketing Association. Nama jurnalnya Journal of Marketing. Volumenya 20, nomornya 2. Ini tahun 1955. Ini judul artikelnya. What is marketing margin for American cultural products? Ini halamannya. Ini juga dimasukkan paper page. Jadi artikel ini dimulai dari halaman pertama 166, diakhiri di halaman 168. Oke. Nah, ini jurnal yang sering Anda lihat. Nah, kalau seperti ini agak sulit ya. Mana volumenya ini? Oke, kita lihat yang pertama dulu. Judulnya ada. Penulisnya ada. Oke, kita perlu apa lagi? Nama jurnalnya ya. Nah, nama jurnal itu biasanya di bagian atas halaman 2. Anda bisa cek gitu. Nama jurnalnya Jurnal Agri4. Ini yang dimiringkan. Volumenya, Anda harus bisa. Kadang-kadang volume itu ditulis dalam angka Romawi. Harus tahu ini. Ini angka berapa? 12. Ya. Serinya nomor 1. Tahunnya 2013. Ini yang perlu Anda tahu. Ada judul, ada penulisnya 4 orang. Kalau lebih dari 1 disebut, lebih dari 2 itu kita buat dan kawan-kawan atau ad hoc. Ya, Anda bisa tulis kalau lebih nanti sekalian terus ya. Anda bisa tulis dan kawan-kawan titik dia, misalnya Jumiati, nama depannya saja Jumiati, kawan, buat tahunnya 2013. Gitu. Atau bisa juga ganti dari dan kawan-kawan itu kan di KK itu, dia itu sama dengan at all, boleh juga buat.
seperti ini. 2013. Oke ya. Jadi kadang-kadang jangan bingung, nggak ada volumenya, ada, biasanya ada. Nah, bagaimana kalau tidak ada volume, tidak ada juga ini nama jurnalnya, tidak ada nama jurnal, ini kan ada nama jurnal. Maka itu kita abaikan dulu, jurnal seperti itu tidak bisa kita gunakan. Identitasnya belum jelas. Jadi kita mencari referensi yang benar-benar kuat dan valid. Salah satunya identitas jelas. Ada volumenya, ada tahun, ada nama jurnal. Ya, dipahami, nanti gunakan referensi yang valid ya. Bisa dilihat dari identitas tadi. Kalau identitasnya tidak lengkap, maka jurnal itu kita ragukan kualitasnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada ya? Lanjut. Nah, ini ada juga contoh jurnal lain. Nah, ini tampilan cover depannya langsung dia muncul, jurnal agribisnis. Ini nama jurnalnya. Ini volumenya, ini serinya nomor 2. Apalagi kita perlu cari judulnya. Ini dia judul. Ada 2 judul, kita ambil yang judul bahasa Indonesia saja. Kalau dia artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris, maka judulnya juga harus bahasa Inggris. Kemudian ini kita perlu cari nama penulisnya. Ada nama penulisnya, Muhammad Ibnu Iqbal, dan ada 3 nih ya. Berarti Iqbal et al. Atau Iqbal dan kawan-kawan tahun 2020. Jadi lengkap nih ya. Ini valid jurnalnya. Ada nama jurnalnya, ada volumenya, ada nomor serinya, ada tahunnya, ada judul artikelnya, ada nama penulisnya. Itu saja yang perlu Anda. Ini ada satu lagi, ini conference paper ya. Nah kebetulan dia juga ini international IOP Publishing, ini terkenal, ini valid nih. Kita bisa mengidentifikasi validnya atau kualitas jurnal itu dari penerbitnya. Kalau conference paper diterbitkan oleh lembaga seperti ini tidak perlu diragukan lagi. Ini nama konferensinya, ini tahunnya, ini tema konferensinya. Series ya, bumi dan lingkungan. Ini sains, bumi dan lingkungan. Jadi kajian akademik ya. Ini nomornya, ini tahunnya ya. Anda cantumkan ini di belakang. Dia mirip seperti jurnal, cara mencantumkan nomor series dari artikel konferensi. Nah, saya ulangi, bedanya konferensi ini dipresentasikan di dalam konferensi Earth and Environmental Science tadi. Ini penerbitnya Anda cantumkan. Nah, ini tempatnya tidak disebutkan di sini ya. Nah, kita bisa men-trace-nya di googling. Anda ketik saja ini di mana mereka lakukan. Nah, cantumkan nanti. Atau mungkin ada di bagian lain yang saya mungkin melewatkan ya. Bisa cek di situ. Oke. Nah, ini jenis buku, bagian buku atau book chapter tadi. Ini kebetulan chapter 86. Bab 86. Judulnya ini. Kebetulan yang nulis sama nih kan. Yang nulis buku John E. Davis. Ini judul bukunya. Ini judul babnya. Jadi yang ditampilkan adalah judul bab dulu, penulis bab ini, kemudian baru judul bukunya disertai editor. Nah, di dalam citasi otomatis ini akan otomatis keluar sendiri dia. Yang penting kita isi database-nya dengan benar. Saya kira ini beberapa referensi yang bisa saya tampilkan. Sebelumnya kita mungkin langsung ke praktik ya. Saya mungkin ada yang mau bertanya, silakan bertanya dulu. Sebelum saya masuk ke apa ya? Dalam praktek
membuat citasi. Oke. Ini dia citasi ya. Coba tulisannya sudah saya sediakan untuk menghemat waktu kita. Ini katakanlah di bab 2 ya. Pertama kita periksa marginnya dulu. Marginnya masih ingat berapa kita? Di layout. Margin kertasnya dulu kita perbaiki, dia portrait. Topnya itu adalah 4. Kirinya 4. 4-4-3-3. 3-3 ya. Ini saya ulangi. Kita praktek lagi di depan. Kertasnya A4. Oke. Selesai ya. Oke, spasinya ini 2 ya. Nah, di atas kali kita buat, ini katakanlah bab 2 dulu ya. Bab 2. Studi. Tahu semua ya? Studi. Fantasi. Oke, ini dia hitam. Dia 2 spasi. Spasinya 2 dia nih. Kita kosongkan. 2. Double space. Antara ini tidak ada ini dia. Tidak ada jeda. Kita kosongkan saja. Dia semua double space. Spasinya 2. Bab 1 misalnya saya mau membahas. Nah, dari sini, saya ulangi, dari judul bab ke subbab pertama itu dia 4 spasi ya. 4 spasi. Nah, dia full marginnya sebelah kiri kita buat ini 2 titik, katakanlah 1 gitu kan. Konsep marketing margin. Kira-kira seperti ini. Ini kan belum ada citasinya. Oke, citasi itu di sini dia. Di reference. References. Ada 2 jenis citasi. Yang mutakhir itu adalah Mendeley. Hari ini saya tidak ajarkan itu. Saya ajarkan yang ada di Word. Karena ini harus diinstal lagi. Di plugin di Word. Kita ambil dia di internet, masukkan ke Word. Istilahnya di plugin. Oke, kita hari ini belajar yang fasilitas tersedia di Word. Dia ada sebelah kiri, ada manage sort, style, bibliografi, citation, bibliografi. Ini namanya. Jadi kita tidak mengambil ya di komputernya hanya tersedia ini. Kalau Anda belum install ini. Oke, yang pertama kita lakukan, kita cek stylenya. Tadi style sudah banyak kan? Ada Chicago segala macam. Nah, kita pakai apa? Kemudian ini nanti terakhir kita mau isi dulu artikelnya di dalam ini. Nah, sebelum itu saya perlihatkan dulu konsep marketing margin ini. Saya sudah mengumpulkan artikelnya itu beberapa. Saya perlihatkan ke Anda artikelnya. Share ya. Marketing margin. Nah, ini dia konsep marketing margin. Coba kita ambil nih. Nah, ini dia judul artikel yang mau kita kutip dari Muhammad Ibnu Iqbal. Ya. Nah, saya share lagi kembali bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita manage source. Nah, kita coba sebentar ya. Source. Kita klik new.
Artinya kita mau menambah artikel dari Iqbal tadi ya. Nah, di sini terlihat artikel tadi jenisnya apakah jurnal atau buku? Tentu artikel dari Iqbal tadi kan. Maka kita pilih di sini jurnal artikel. Oke. Nah, penulisnya kita tinggal ketik saja. Tadi siapa namanya? Muhammad Iqbal ya, Muhammad Ibnu Iqbal. Ibnu Iqbal. Kemudian penulis keduanya Muhammad Anwar Sadat. Sadat. Ketiga kita beri tanda titik koma. Ajizah. Oke. Ini penulis, author adalah penulis. Tipenya jurnal artikel. Ini tinggal kita berikan judul artikel, title di sini ya. Title-nya coba kita lihat tadi. Supaya saya ulang tadi. Oke. Saya share screen lagi ya. Oke, ini namanya ada 3 penulis nih ya. Kita mau isi judul artikelnya dulu. Artikelnya analisis saluran pemasaran. Ini caranya kita bisa copy ya. Saya coba copy dulu. Select. Kalau bisa di copy. Kalau tidak kita ketik manual. Analisis saluran dan margin pemasaran umbi porang di Kelurahan Balai Angin. Coba kita lihat lagi. Di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene. Oke, saya kira kita ringkas saja. Kemudian jurnal name, nama jurnalnya apa? Coba saya mau dengarkan ini dulu. Ini ya. Oh ini. Oke. Share. Need to Oke, ini dia. Dan nama jurnalnya Jurnal Agribisnis volume 2 nomor 2. Volume 12 nomor 2. Nah, ini yang coba kita tulis ya. Nama jurnal Agribisnis. Selesai seperti itu. Tahunnya 2020.
Jurnal baru ini ya. Nah, halamannya, dia halaman pertamanya itu 1, halaman terakhirnya itu 12. Oke, kita isikan itu 1 sampai 12. Nah, ini dia contoh cara mengisinya. Language ini kita isi default saja. Nah, kalau kita mau edit nama nanti boleh, silakan kita edit, mungkin ada kekeliruan pengetikan nama ya. Nah, ini kalau ada mau isi afiliasinya boleh silakan isi, tapi saya kira diabaikan saja. Nah, oke. Coba kita okekan dulu. Nah, kita sudah masukkan Iqbal, Muhammad Ibnu Iqbal ini ke dalam ini. Nah, coba kita tambah lagi sumber berikutnya, mau tambah jurnal lagi silakan. Saya coba jurnal buku ya, 1. Buku James Verkamen tadi. Penulisnya adalah James. Judul bukunya, coba share ya, saya perlihatkan juga supaya Anda tidak bisa mengetahui juga ya. Ini dia. Ini 2011 edisi pertama. Judul bukunya bisa kita lihat, Agricultural Marketing Structural Model for Price Analysis. Oke, saya share kembali. Ini bukan jurnal artikel ya, kita ganti di atas dulu menjadi buku dia. Ya. Oke. Agricultural Marketing gitu ya. Struktural model titik 2. Kalau ada judul kecil itu model for price analysis. Or ini kata depan dia kecil. Price analysis. Tahunnya 2011 tadi. Kotanya di mana tadi ya? Coba kita lihat kotanya. London and New York. London and New York. Kita isi. Ada 2 kota ya. And kita bisa gunakan tanda ini. Penerbitnya adalah Taylor. Coba saya Francis. Penerbitnya harus ada. Oke, sudah terinput datanya. Ya, oke. Sudah ada 3 referensi kita di sini ya, sudah masuk listnya. Nah, sekarang coba kita melakukan sitasi ya. Kita mau melakukan kutipan, kita tutup saja nih. Katakanlah di kalimat ini kita melakukan sitasi. Nah, gitu ya. Kita insert citation. Untuk definisi ini kita ambil dari buku. Maka kita bisa ambil buku Verkamen tadi. Saya ulangi. Saya sudah baca buku ini tadi. Oke. Maka langsung masuk dia di sini. Oke. Nah, itu dia. Katakanlah di sini saya mau coba tambah referensi. Konsep ini antara lain memperkenalkan selisih antara biaya produsen dan produsen dalam tanda kurung, maksudnya petani atau nelayan di sini kan, atau nelayan dengan
pedagang eceran atau retail. Ini katakanlah saya membacanya di sini ya, di dua artikel ini. Ada artikel Parta Direja, satu, dan ada artikel Muhammad. Jadi dua artikel saya baca. Nah, kita bisa satukan dia, kita buang tanda kurung ini. Caranya kita edit citation-nya. Edit. Oke. Bisa lakukan editing ini ya. Static tag ya. Di statiknya kita edit. Ini kita edit juga. Caranya kita harus buat dia convert statis sehingga kita bisa. Nah, tujuannya apa? Kita bisa bikin, kita satukan ya kutipannya. Ini lebih bagus seperti ini. Karena ada dua referensi tentang pernyataan ini. Oke, ini ide utamanya, ini penjelasannya, dan ini kesimpulannya. Nah, kita boleh nyatakan sekali lagi, pemikiran ini sejalan dengan, tidak kan? Dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dari, katakanlah kita mau insert lagi di sini. Penelitian dari, katakanlah ada jurnal lain ya. Ini satu, kemudian kita ambil ini dua. Seperti itu ya. Nah, ini udah jadi, ini harus full dia, nggak boleh seperti ini. Tulisan ini harus full. Harus dia rata kiri, rata kanan. Nah, ini udah lebih rapi. Kita berikan tanda titik di sini. Nah, ini katakanlah kita sudah selesai, ada nanti Anda gunakan ulang-ulang ini. Kita mau buat tampilan daftar pustakanya. Tampilan daftar perpustakaan itu di halaman tersendiri dia. Di halaman tersendiri, maka kita harus buka halaman baru. Kita harus pick break ini, kita harus pecahkan ya. Saya biasanya pick break-nya dari sini, saya break dari layout ini, saya break, saya buat next page. Nah, akan ada halaman baru, karena dengan pick break ini, kalau Anda ketik ini tidak terganggu dia. Halaman ini tidak terganggu sebenarnya ya. Nah, di sini saya mau insert daftar pustaka. Nah, ini saya ratakan di sini dulu. Insert daftar pustaka yang sudah kita kutip di sini. Nah, ini kan ada 3 referensi, ada Parta Direja, Iqbal. Nah, ini kalau lebih 3 kita boleh edit, kita bikin add all saja. Kita edit saja, add all. Oh, nggak mau pakai ini, boleh pakai dan kawan-kawan. Ini begitu juga. Dan kawan-kawan. Titik. Oh, ya, kita harus ubah jadi statik dulu, baru bisa edit. Convert statik, edit, dan kawan-kawan. Titik. Koma ini untuk memisahkan citasi, maka dia ada titik dan koma. Titik ini milik DKK. Jadi tanda baca sekecil apapun harus kita perhatikan. Oke, salah ya. Oke, kita mau munculkan daftar pustaka di page break yang sudah kita buat. Caranya simple segi. Kita tinggal klik references, kemudian kita klik bibliografi. Nah, kita boleh pilih ini kira-kira seperti ini tampilannya. Yang mana yang mau kita gunakan? Katakanlah kita ambil yang ini aja. Oke, kita tampilkan dia di sini. Maka secara otomatis akan keluar referensi yang sudah kita lakukan. Nah, kita bisa edit nih. Kita bisa edit fontnya. Kita mau buat dia menjadi daftar kepustakaan. Oke, dia di tengah. Dia spasinya 2. Nah, ini sudah rapi sendiri. Maka kalau kita, ini jurnalnya sudah miring sendiri. Karena ini jenis buku, dia miringkan judul bukunya.
kan sudah keluar dan sangat rapi ya, dan tidak mungkin silap. Pasti yang ada di sini akan ada di daftar pustaka. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita misalnya tambah referensi ya? Kalau kita mau tambah referensi, penelitian sebentar ya. Kita mau tambah referensi. Seperti ini ya. Oke. Penelitian lainnya, lain, kita tinggal tambah saja di referensinya di sini ya. Di manage source. Jadi kita pilih ada 2 referensi lagi, katakanlah demikian. Yang ingin kita tambah satu saja lah ya. Ada referensi internasional. Saya tunjukkan referensi internasional. Coba share dulu pada Anda. Saya mau tambahkan referensi internasional seperti ini. Anda perhatikan, ini judulnya, ini jurnal internasional, ini judul artikelnya, ini nama penulisnya, nama jurnalnya perlu kita tahu sekarang. Nama jurnalnya ini di bawah, Agribisnis. Kemudian volumenya di sebelahnya, seriesnya ada di sebelahnya. Oke, nama sudah ada, judul artikel sudah ada, nama jurnal sudah ada, tahunnya ada. Kemudian halaman papernya ini dari halaman 75 sampai ini halaman 75 sampai 84. Kita bisa cek. Halaman terakhir berarti halaman 84. Seperti itu ya. Nah, judulnya Price Asymmetry and Marketing Margin Behavior. Nah, ini kita insert dulu ke dalam sistem citasi di Microsoft Word tadi. Oke. Price asymmetry price asymmetry and marketing margin behavior. Pokoknya bukan author ya, judulnya di atas. Di sini nih. Marketing margin behavior. Ya urutannya boleh tidak berurut ya. An example for California and Arizona citrus. Sampel beberapa contoh. Satu contoh ya untuk California and Arizona. Ini judul artikelnya tahun 1990. Nah, ini bukan jenis jurnal ya, kita ganti dulu, jangan lupa nih. Nah, ini jurnal artikel. Oke, penulisnya tadi ada 3. Daniel H. Pick. Oke, PK ada. Jangan lupa titik koma, spasi. Kemudian Jeffrey Karen Brock. Karen Brock pakai C dia, C. Kemudian ada penulis ketiga lagi, titik koma, spasi, jangan lupa Hoy F. Karman. Hoy F. Karman. Ini ada 3 penulis, ini abaikan saja. Ini pastikan dia jurnal artikel. Kemudian halaman tadi 75 sampai 84 kan gitu. Jurnalnya, nama jurnal Agribisnis ya. Dalam bahasa Inggris ini tulisannya ada Agribisnis Journal.
Oke, kita kembali ke situ. Business. Oke, ini nama jurnal sudah ada, kita oke kan. Sudah masuk dia dalam sistem ini. Oke, kita tutup saja. Nah, yang lainnya yang berkaitan dengan marketing margin, misalnya yang tadi kita lakukan, kita melakukan citasi, kita klik di sini, epic nih ya, oke, ya, mungkin ada kekeliruan dalam pengetikan nama ya, coba saya edit dulu, yang mana nih salah ini ya, coba edit, kita perbaiki kalau ada salah, oh ini di sini salah namanya Daniel Happy ya. Daniel Happy. Oke. Edit. Oke, yes. Kita update kesalahan tadi. Kita sudah benar. Oke, bisa ini kalau 3 kita pertahankan juga ketiga penulis juga boleh. Nah, bagaimana kalau kita mau menempatkan dia di awal? Boleh, kita bisa gunakan dia di sini. Kita taruh dia di awal. Dan kita insert citasi, kita gunakan katakanlah kita mau kutip yang ini ya, di awal, hanya saja di awal ini tidak pakai tanda kurung, kita edit dia, caranya convert, kita hilangkan tanda kurungnya, di sini kita hilangkan komanya, oke, tinggal kita satukan. Menjelaskan, artinya Parter Dreja 1901 menjelaskan, jadi dia satu kutipan, marketing margin adalah, saya kira ini hanya semakin sering Anda berlatih, semakin sering Anda akan lancar menggunakannya. Nah, tadi kita sudah tambah referensi. Nah, tentu sudah 4 referensi kita gunakan. Nah, caranya kita bisa update di sini ya. Kita bisa update, nah, klik saja ini, klik di dalam ini, maka keluar ini, kita update, maka akan bertambah referensinya. Oke, seperti itu. Kita fontnya tetap ya, kita bisa ubah fontnya. Kita bisa ubah fontnya, Times New Roman, kita blok saja, dan besar fontnya 12. Biasa, dia menjadi seperti ini, dan ini tidak biru, kita gunakan warna hitam seperti biasa. Oke, daftar perpustakaan dan rata kiri kanan. Oke, sudah rapi daftar perpustakaan seperti ini. Sudah jadi, saya harap Anda bisa mempraktekannya dengan jurnal yang sama, akan saya kirim kepada Anda tentang marketing margin ini. Coba lakukan citasi ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Wahyu. Ya. Coba ditampilkan. Ini yang mau tanya. Berarti Ya. Pak kan, kalau dalam buat proposal itu spasinya 2. Ya, 2. Itu berarti untuk semuanya kan, keseluruhan kan, spasinya 2 Pak kan? Ya, kecuali yang kutipan ya. Tapi sebaiknya hindari kutipan langsung. Bikin parafrase saja. Anda baca pakai bahasa Anda. Kalau itu nggak perlu dibuat. Tulis namanya. Oh gitu Pak. Tetap tulis namanya. Ya, pakai ya. bahasa kita, tetapi itu pemikiran dia masih. Tapi kalau verbatim, apa yang dia tulis, Anda pindahkan apa yang ditulis, itu namanya kutipan langsung. Itu harus 1 spasi kalau lebih dari 5 baris dan di satu pakai tanda petik atau apa itu ya. Nah, tapi hindari itu. Kalau misalnya nggak lebih dari 5 baris Pak, spasinya berapa Pak? Spasinya 2. 2 juga. Tapi sebaiknya hindari kutipan seperti itu.
Ya, Anda baca berdepan dulu. langsung itulah yang ketika Ya. ada nama ininya Pak kan, nama ahlinya itu Pak kan. Bahasa dia kita pindahkan. Apa yang dia tulis itu, titik komanya kita pindah. Tetapi sebaiknya saya sarankan Anda baca, ambil pemahaman intisarinya saja. Ambil pemahaman, tuangkan pemikiran dia itu dalam bahasa Anda. Itu yang disebut dengan parafrase. Tadi kan saya tidak ambil kata-kata dia, saya pakai bahasa saya. Tetapi tetap itu pemikiran dia. Apalagi itu bahasa Inggris kan tadi? Iya betul. Saya pakai bahasa saya pemahaman saya begini. Oh, yang dimaksud marketing margin selisih. Dia tulis dalam bahasa. Kalau kita mengutip langsung verbatim, apalagi bukunya bagus bahasa Inggris, maka verbatim itu apa adanya. Maka kita bahasa Inggris itu kita pindahkan di situ. Titik komanya tidak boleh salah. Tapi hindari itu. Nanti ini kan sekarang udah mulai nggak tren lagi ya, karena dicek nanti walaupun itu sah, tetapi similarity-nya tinggi, kesamaannya tinggi kalau dicek Turnitin ya. Saya kira itu. Yang lain bagaimana? Enggak, belum Pak. Tunggu Pak. Satu ya. Untuk berarti untuk spasi dari apa kan judul bab ke judul subbabnya tuh tadi Bapak pakai spasi berapa? 4 Pak? 4 Pak. Ya, saya share lagi ya. Nah, dari bab ke judul subbab kan? Ya. Ini ke sini 2 spasi ini ya. Itu Pak. Itu 2 spasi. Dari sini ke sini 4. Ini kan kebetulan karena setelan kita ini adalah double. Double, maka 4 spasi itu 2 kali enter. Enter sekali, enter sekali. Oke? Ini isinya ya, ini jangan ini dikosongkan ya. Suka juga dari saya dalam paragraf ini ini after setelah judul itu kalau dibuat seperti ini agak jauh nanti dia. Jadi dikosongkan aja. Jadi bagus dia seperti ini. Rapat ya, tetap 2 spasi. Lebih baik pada saat buka halaman baru ini langsung masuk ke sini, langsung bersihkan terus. Ini dinolkan, ini dibuat double, amankan terus dari awal. Tidak salah deh. Tidak capek lagi, udah langsung rapi. Dan jangan lupa ketika Anda insert nanti bibliografi, Anda enter dulu. Anda enter, baru Anda cari break. Kalau enggak, begitu Anda enter, halaman ini nanti bergeser juga deh. Tapi kalau take break, ini enggak terganggu dia. Mau kita ketik sebanyak-banyaknya, ini katakanlah kita enter lagi, kita ketik lagi, ini enggak terganggu dia. Dia tetap nih. Malah kalau kita habis, dia bikin halaman baru. Dia langsung bergeser otomatis dia, karena kita break dia. Ya. Oke, coba Anda latihan, Anda bikin seperti ini. Latihan dengan artikel yang sama dengan saya ini. Saya kirimkan ke Anda. Anda tulis sedikit paragraf segini. Kirimkan ke saya. Kalau nggak latihan nggak bisa nanti kalian ya. Ya, masih ada Wahyu. Yang lain atau Wahyu dulu, selesaikan Wahyu. Oke. Ada yang lain lagi? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri kuliah hari ini. Insya Allah kita bertemu di ujian final tes lengkap dengan tugas yang sudah Anda berikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.